Pengapuran sendi atau osteoartritis. Mengapa terjadi? Apa bedanya dengan osteoporosis? Dan bagaimana mengendalikan agar tidak semakin parah? Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan video ini. Semoga hari ini Bapak dan Ibu diberikan kesehatan, pikiran yang tenang, dan tubuh yang tetap bisa bergerak dengan nyaman. Saya, Dr. Hendra Handoko. Pada video kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami satu kondisi yang sangat sering dialami, tapi juga sering disalahpahami, yaitu pengapuran sendi. Banyak sekali pasien yang datang dan berkata, "Dok, kok lutut saya sakit ya? Dok, kok naik tangga lutut bunyi? Dok, kok pagi-pagi badan rasanya kaku? Padahal saya rajin minum susu, dok." Hari ini, mari kita bahas pelan-pelan, tidak terburu-buru, supaya Bapak dan Ibu tidak salah paham, tidak takut berlebihan, dan tahu apa yang bisa dilakukan. Apa itu pengapuran sendi? Bapak dan Ibu, pengapuran sendi dalam dunia medis disebut osteoartritis. Supaya mudah dipahami, saya jelaskan dengan kalimat sederhana. Pengapuran sendi adalah kondisi di mana bantalan sendi menipis dan permukaan sendi menjadi kasar karena proses pemakaian bertahun-tahun. Sendi itu apa? Sendi adalah pertemuan antara tulang dengan tulang, lutut, pinggul, pergelangan, bahu, leher, punggung. Setiap hari, sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, berdiri, duduk, berjalan, naik tangga, jongkok, semua itu memakai sendi. Kalau sesuatu dipakai terus-menerus, lama-lama akan aus. Itulah yang terjadi pada sendi. Ini bukan penyakit aneh. Ini bukan kesalahan Bapak dan Ibu. Ini bagian dari proses alami kehidupan. Mengapa pengapuran pasti terjadi pada setiap orang? Bapak dan Ibu, tidak ada satupun manusia yang hidup sampai tua tanpa perubahan sendi. Mengapa? Karena sendi tidak pernah istirahat. Sendi menahan berat badan. Sendi bekerja sejak usia muda. Maka pengapuran itu pasti terjadi, tidak bisa dihindari sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambatnya, mengurangi keluhannya, mencegahnya menjadi berat. Sendi yang paling sering mengalami pengapuran. Tidak semua sendi sama risikonya. Pengapuran paling sering terjadi pada 1. Lutut, karena menopang berat badan. 2. Pinggul, tumpuan saat berdiri dan berjalan. 3. Tulang belakang bawah, menopang tubuh. 4. Leher, menopang kepala. Itulah sebabnya lutut sering sakit, pinggang pegal, leher kaku saat menoleh. Usia saya baru 40. Kok sudah pengapuran? Pertanyaan ini sangat wajar. Bapak dan Ibu, pengapuran bukan hanya soal usia, tapi juga soal cara duduk, cara berdiri, berat badan, kekuatan otot, aktivitas sehari-hari. Contoh, sering jongkok lama, sering duduk di lantai, jarang olahraga, berat badan naik, kerja fisik berat bertahun-tahun. Semua itu mempercepat keausan sendi, meskipun usia masih 40-an. Pengapuran tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Ini poin penting. Saya ulangi pelan-pelan. Pengapuran tidak bisa disembuhkan. Sendi tidak bisa kembali seperti waktu muda. Tapi kabar baiknya, bisa dicegah agar tidak semakin parah, bisa dikendalikan supaya tetap nyaman. Target kita bukan sendi seperti baru, tapi nyeri berkurang. Gerak tetap bisa, tidak sampai operasi. Bedakan dengan osteoporosis. Bapak dan Ibu, ini kesalahan yang paling sering terjadi. Osteoporosis, masalah di tulang.
tulang kropos. Biasanya tidak nyeri, berbahaya kalau jatuh, patah. Osteoartritis atau pengapuran, masalah di sendi. Menimbulkan nyeri, kaku, bunyi krek-krek. Susu, kalsium, vitamin D itu untuk osteoporosis, bukan obat pengapuran sendi. Minum susu boleh, tapi tidak menyembuhkan pengapuran. Gejala pengapuran sendi. Gejala yang sering dirasakan, nyeri saat berjalan, nyeri naik turun tangga, kaku pagi hari, sendi terasa berat, bunyi krek-krek, nyeri saat udara dingin, cepat capek. Ciri khas pengapuran, sakit saat dipakai, berkurang saat istirahat. Proteksi sendi dalam kehidupan sehari-hari. Hal kecil tapi sangat penting. Contoh, bangun dari kursi, bantu dengan tangan. Hindari jongkok lama. Gunakan kursi yang cukup tinggi, jangan angkat beban berat tiba-tiba. Semua ini mengurangi tekanan langsung ke sendi. Latihan adalah kunci utama. Bapak dan Ibu, latihan bukan untuk bikin capek, tapi untuk melindungi sendi. Otot yang kuat sama dengan sendi terlindungi, terutama otot paha depan, otot paha belakang. Latihan ringan, rutin, lebih penting daripada berat tapi jarang. Berat badan dan pengapuran. Setiap 1 kilogram berat badan memberikan tekanan tambahan ke lutut. Berat badan naik, nyeri lebih cepat, pengapuran lebih cepat. Menurunkan sedikit saja, nyeri bisa jauh berkurang. Kapan harus periksa? Segera periksa jika nyeri tidak membaik, sendi makin kaku, aktivitas terganggu, bunyi makin keras. Pemeriksaan membantu mengetahui tingkat keparahan, menentukan terapi, mencegah operasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengapuran bukan akhir dari segalanya. Dengan pengetahuan yang benar, kita tidak takut berlebihan. Kita tidak salah langkah. Kita bisa hidup lebih nyaman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan lansia, dan bagikan juga ke teman atau saudara yang membutuhkan informasi kesehatan ini. Dan tulis di kolom komentar, usia Bapak Ibu berapa tahun, serta tinggal di kota mana. Saya Dr. Hendra Handoko, terima kasih sudah menyimak dengan sabar. Semoga sendi Bapak dan Ibu lebih terjaga, langkah kaki tetap ringan, dan kualitas hidup semakin baik. Sampai bertemu di video edukasi kesehatan berikutnya ya. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua.